Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, hari ini 10 Maret 2023, hari Jumat Pekan Prapaskah yang kedua, gereja menyediakan bacaan-bacaan yang sangat menarik, terutama dari bacaan Injil tentang batu yang dibuang oleh tukang bangunan dan menjadi batu penjuru. Apa artinya? Apa pesannya untuk kita? Mari kita mendengarkan secara penuh dan utuh bacaan Injil hari ini dan merenungkannya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, menarik sekali bahwa batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan malah menjadi batu penjuru. Batu di mana dibangun sebuah bangunan yang kokoh, yang berasal dari Allah, dari batu yang sebetulnya tidak dibutuhkan. Itu menggambarkan hidup Yesus sendiri. Dia dibunuh tetapi menjadi
lambang keselamatan. Salib menjadi lambang penebusan dosa. Dan itu dari pihak Tuhan. Yang bisa kita renungkan adalah bahwa rencana Tuhan selalu berhasil, tidak pernah gagal. Bahkan yang nampaknya negatif bisa menjadi positif. Salib bisa menjadi lambang keselamatan. Kematian menjadi kekalahan maut karena dilakukan oleh Tuhan untuk keselamatan kita. Maka memang yang paling penting dari pihak kita percaya dan bertobat. Tidak ada kata terlambat. Namun apabila kita terus-menerus menolak rencana Tuhan, Tuhan kemudian mungkin juga bisa memberikannya kepada yang lain karena kita tidak menerima. Seperti yang terjadi dengan bangsa terpilih. Bangsa Israel itu meyakini bahwa mereka adalah bangsa terpilih. Dan memang benar, mereka bangsa pilihan Tuhan. Sejak Abraham dipanggil dari tanah Ur Kasdim menuju ke Kanaan, Tuhan sengaja memanggil Abraham untuk membentuk bangsa yang baru, bangsa Israel, bangsa pilihan. Dari bangsa pilihan juga itu akan lahir penyelamat yang menyelamatkan banyak bangsa. Namun sayang, pilihan sebagai bangsa terpilih itu menjadi status saja. Keselamatan memang lahir, Mesias memang lahir dari bangsa terpilih itu. Tapi kemudian justru mereka sendiri tidak diselamatkan karena mereka menolak. Mereka menempuh jalannya sendiri. Mereka mengingkari perjanjian yang telah dibuat antara Tuhan dan bangsa Israel. Kemudian keselamatan itu diberikan kepada penggarap-penggarap yang lain supaya memang menghasilkan buah. Dari satu segi kita bersyukur juga penolakan bangsa Israel memungkinkan warta keselamatan itu tersebar ke seluruh bumi. Tuhan tetap bisa menggunakan batu yang dibuang menjadi batu penjuru, yang negatif menjadi positif. Dari pihak kita mungkin peristiwa negatif, tetapi bagi Tuhan bisa menjadi sarana keselamatan. Maka kita pertama-tama diminta mengandalkan Tuhan sepenuhnya, percaya kepada Tuhan dalam segala hal. Bahkan termasuk ketika kita mengalami seolah-olah peristiwa negatif terjadi dalam hidup kita. Pertama-tama yang perlu kita sadari adalah kemungkinan besar kita berdosa sehingga kita mengalami penderitaan. Tetapi kemungkinan yang lain adalah Tuhan sedang mengerjakan keselamatannya. Maka kita diminta peka dan tetap mengimani rencana baik Tuhan dalam setiap peristiwa di dalam hidup kita, baik itu peristiwa positif maupun peristiwa negatif. Dan yang lebih penting dari semuanya itu adalah kita mengandalkan Tuhan dan bukan diri sendiri. Membuka hati, jangan sampai seperti imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi yang sudah nyaman dengan status bangsa terpilih, tetapi kemudian kurang peka dan terbuka akan bimbingan Tuhan dalam hidup mereka. Bisa saja kita juga merasa bahwa kita warga gereja yang percaya kepada Kristus, merayakan Ekaristi setiap kali, lalu sudah cukup statusnya sebagai orang Katolik, orang-orang pilihan Tuhan, warga gereja, tetapi kemudian kurang peka, tidak mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan kekuatan sendiri, menjadi sombong, menjadi kurang cinta kasih, menjadi egois. Lalu bisa jadi kita mempunyai nasib yang sama seperti ahli-ahli Taurat dan tua-tua bangsa Yahudi yang justru menolak Kristus. Karena barang siapa melakukan sesuatu yang baik kepada saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Maka mari kita tetap peka untuk terus berbuat kasih,
melakukan kebaikan-kebaikan. Tidak cukup merasa nyaman dengan status bahwa kita sudah dibaptis dan diselamatkan. Memang perlu kita syukuri rahmat baptisan itu. Kita menjadi bangsa terpilih, Israel yang baru. Tetapi tetap kita juga harus menghasilkan buah kerajaan itu, supaya ketika Kristus datang untuk mengambil bagiannya, Kristus menemukan buah-buah kebaikan, buah-buah iman, buah-buah cinta kasih yang menyelamatkan kita sendiri pertama-tama, tetapi menyelamatkan banyak orang juga. Maka saudara-saudari terkasih, para sahabat Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini luar biasa, memberi kita terus-menerus harapan. Tuhan tidak menyerah terhadap kita. Bahkan peristiwa negatif bisa menjadi positif. Salib menjadi tanda keselamatan. Kematian Yesus menjadi kebangkitan kita ke kehidupan yang mulia. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan bisa menjadi batu penjuru. Peristiwa negatif dalam hidup kita bisa menjadi sarana keselamatan, asal kita tetap percaya, tetap berharap sepenuhnya kepada Tuhan, dan yakin bahwa Tuhan mempunyai rencana yang baik untuk kita semua. Kita sendiri yang diminta terbuka, percaya, dan menghasilkan buah dari iman kita. Buah-buah itu tentu buah-buah kasih. Maka mari kita melanjutkan pertobatan kita pada masa Prapaskah dengan lebih banyak lagi menghasilkan buah-buah pertobatan, buah-buah kasih, buah-buah iman. Karena kita semakin mengandalkan Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, dan percaya Tuhan mengasihi kita tanpa batas. Maka para sahabat Fresh Juice yang terkasih, saya dalam kesempatan ini berdoa untuk Anda sekalian. Semoga semakin mengandalkan Tuhan, semakin terbuka untuk bertobat, dan selalu mengusahakan yang terbaik di dalam hidup kita untuk kebaikan bersama. Terutama karena Tuhan selalu baik untuk kita dan sudah memberikan segala-galanya untuk keselamatan dan kebaikan kita. Semoga Tuhan memberkati saudara sekalian dengan kelimpahan, dengan damai sejahtera, dengan semangat pertobatan, tetapi terutama dengan cinta yang berkobar-kobar kepada Tuhan. Tuhan memberkati.